Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Selasa 13 Desember 2022. Pesta wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, bacaan ini membimbing kita untuk sungguh menjadi pribadi yang waras. Di sini disampaikan, Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihat, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian juga tidak percaya kepadanya. Sungguh suatu hal yang terjadi di dunia ini, di mana ada orang yang bakat ngeyel, bakat ngawur, bakat protes, apa-apa diprotes, banyak menuntut, banyak ini itu. Ini sungguh ada, dan semoga kita tidak salah satunya. Nah, tanda orang yang sakit jiwa, nah semoga kita tidak sakit jiwa ya, bahwa sungguh di dunia ini ada orang sakit jiwa, dan parahnya lagi kalau dia sakit jiwa namun tidak merasa, wah ini lebih gawat lagi. Mari kita cari dan temukan tanda-tandanya, yaitu ketika di sekitar kita atau kita sendiri sakit jiwa, itu ditunjukkan kebenaran malah ngeyel, tidak percaya. Nah, kira-kira kita gimana? Kalau dalam suatu lingkungan, keluarga, ataupun di sekolah, di tempat kerja, kalau ada kebenaran dan kita ngeyel, sudah tahu bahwa itu benar, namun kita tetap ngeyel, ini sakit jiwa. Sudah itu baik, lah kok dicari jeleknya, ini sakit jiwa. Ayo, siapa yang sakit jiwa di antara kita? Lalu yang kedua, diberi keterangan, penjelasan yang baik, tidak mau tahu karena punya pandangan, punya pendapat seperti ini, pendapatku yang benar. Nah, ini siapa lagi yang seperti ini? Nah, semoga kita tidak termasuk yang ini, karena diberi keterangan, diberi penjelasan, tidak bisa. Diajak omong tidak bisa, diajak duduk bersama, berdiskusi, mana yang terbaik, mencari solusi, tidak mau. Nah, ini sakit jiwa. Nah, semoga sungguh kita mau melihat hidup kita. Dan yang ketiga, tanda orang yang sakit jiwa ini, hobinya protes, hobinya menuntut. Apa-apa diprotes, dikritik, dicari jeleknya, lalu mencari kekurangan. Wah, padahal ini sesuatu yang baik. Kalau di logika tidak ada yang merugikan, namun karena dia sakit jiwa, pikirannya wah. Nah, ini kemudian terjadi sungguh pribadi-pribadi yang seperti ini. Nah, semoga kita tidak salah satunya, sehingga pewartaan Tuhan, pewartaan Yohanes Pembaptis sungguh ada dan menumbuhkan iman kita, sehingga kita semakin hari sungguh semakin berkenan di hadirat Tuhan. Tidak sakit jiwa, namun sungguh pribadi yang bermakna, berharga, bahkan berdaya, bercahaya untuk keluarga, gereja, dan bangsa ini. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.
Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.